Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melanie Trimola Putri dengan NIM 2402 11501044 dari kelompok 3. Nah, kali ini kelompok saya akan mempresentasikan sebuah arsitektur pada abad ke-18 dan 19 dengan rasionalismenya, arts, neoklasik, arsitektur rekayasa seperti Paxton, Eiffel, dan Sullivan. Adapun teman kelompok saya sebagai berikut. Nah, pada bagian pertama yaitu arsitektur pada abad ke-18 dan 19 terkait dengan rasionalismenya. Arsitektur abad ke-18 dan 19 dipengaruhi oleh rasionalisme yang menekankan penggunaan akal dan logika dalam desain bangunan. Pada abad ke-18, arsitektur neoklasik menjadi populer yang mengambil inspirasi dari arsitektur klasik Yunani dan Romawi. Arsitek seperti Jacques-François Blondel dan Etienne Louis Boulle mengembangkan konsep rasionalisme dalam arsitektur dengan menekankan penggunaan proporsi, simetri, dan geometri dalam desain bangunan. Pada abad ke-19, rasionalisme dalam arsitektur terus berkembang dengan munculnya arsitektur eklektik dan arsitektur rekayasa. Arsitek seperti Auguste Perret dan Gustave Eiffel mengembangkan konsep rasionalisme dalam arsitektur dengan menekankan penggunaan teknologi baru dan material seperti besi dan baja dalam desain bangunan. Mereka juga mengembangkan konsep struktur yang lebih ringan dan lebih luas dengan menggunakan teknologi seperti kubah dan lengkungan. Rasionalisme dalam arsitektur abad ke-18 dan 19 memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan arsitektur modern. Konsep rasionalisme dalam arsitektur memungkinkan arsitek untuk menciptakan desain bangunan yang lebih efisien, lebih fungsional, dan lebih estetis. Selain itu, rasionalisme dalam arsitektur juga memungkinkan arsitek untuk mengembangkan konsep struktur yang lebih kompleks dan lebih inovatif, yang menjadi ciri khas arsitektur modern. Arsitektur abad ke-18 dan 19 mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal desain dan estetika, terutama dengan munculnya gaya ars. Gaya ars yang juga dikenal sebagai Art Nouveau merupakan gerakan artistik yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Gaya ini ditandai dengan penggunaan garis-garis melengkung, bentuk-bentuk organik, dan dekorasi yang rumit. Pada abad ke-18, gaya ars masih belum muncul secara eksplisit, namun pengaruhnya sudah dapat dilihat dalam desain bangunan-bangunan pada masa itu. Arsitek seperti Jean Horner, Fragonard, dan Francis Boucher mengembangkan gaya Rococo yang merupakan pendahulu dari gaya ars. Gaya Rococo ditandai dengan penggunaan garis-garis melengkung, bentuk-bentuk organik, dan dekorasi yang rumit. Pada abad ke-19, gaya ars mulai muncul secara eksplisit, terutama dalam desain bangunan-bangunan di Eropa. Arsitek seperti Victor Horta, Hector Guimard, dan Antoni Gaudi mengembangkan gaya ars yang lebih ekspresif dan inovatif. Mereka menggunakan garis-garis melengkung, bentuk-bentuk organik, dan dekorasi yang rumit untuk menciptakan desain bangunan yang unik dan estetis. Gaya ars pada abad ke-18 dan 19 memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan arsitektur modern. Gaya ini memungkinkan arsitek untuk mengembangkan desain bangunan yang lebih ekspresif dan inovatif serta memperkaya estetika arsitektur dengan penggunaan garis-garis melengkung, bentuk-bentuk organik, dan dekorasi yang rumit. Arsitektur abad ke-18 dan 19 mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal gaya dan estetika, terutama dengan munculnya gaya neoklasik. Gaya neoklasik merupakan gerakan artistik yang muncul pada abad ke-18 sebagai reaksi terhadap gaya barok dan gaya rococo yang dianggap terlalu berlebihan dan tidak proporsional. Gaya neoklasik ini dipengaruhi oleh arsitektur klasik Yunani dan Romawi yang dianggap sebagai contoh kesempurnaan dan keindahan. Pada abad ke-18, gaya neoklasik muncul di Eropa, terutama di Inggris, Prancis, dan Italia.
arsitek seperti Andrea Jasquez, Blondel, dan Etienne mengembangkan gaya neoklasik yang lebih sederhana, proporsional, dan harmonis. Mereka menggunakan elemen-elemen arsitektur klasik seperti kolom, pilaster, dan fronton untuk menciptakan desain bangunan yang lebih elegan dan estetik. Sedangkan pada abad ke-19, gaya neoklasik terus berkembang dan menjadi lebih populer di seluruh Eropa dan Amerika. Arsitek seperti Karl Friedrich Schinkel, Leo von Klenze, dan Roberto Schmirke mengembangkan gaya neoklasik yang lebih ekspresif dan inovatif. Mereka menggunakan teknologi baru dan material seperti besi, kaca untuk menciptakan desain bangunan yang lebih modern dan fungsional. Gaya neoklasik pada abad ke-18 dan 19 memiliki dampak yang sangat signifikan, apalagi pada perkembangan arsitektur modern. Gaya ini memungkinkan arsitek untuk mengembangkan desain bangunan yang lebih sederhana, proporsional, dan harmonis, serta memperkaya estetika arsitektur dengan menggunakan elemen-elemen arsitektur klasik. Arsitektur abad ke-18 dan 19 mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal teknologi dan rekayasa. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah arsitektur rekayasa yang dikembangkan oleh beberapa arsitek dan insinyur terkemuka pada masa itu. Joseph Paxton, Gustave Eiffel, dan Louis Sullivan adalah beberapa contoh tokoh yang berkontribusi besar dalam perkembangan arsitektur rekayasa. Joseph Paxton, seorang arsitek dan insinyur Inggris, terkenal karena desainnya pada kebun raya kristal di London. Paxton menggunakan teknologi baru seperti besi dan kaca untuk menciptakan struktur yang ringan dan luas. Kebun raya kristal yang dibangun pada tahun 1851 merupakan contoh awal dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Paxton juga merancang istana Crystal Palace yang dibangun pada tahun 1854 dan merupakan contoh lain dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Gustave Eiffel, seorang insinyur Prancis, terkenal karena desainnya pada Menara Eiffel di Paris. Eiffel menggunakan teknologi baru seperti besi dan baja untuk menciptakan struktur yang tinggi dan kuat. Menara Eiffel yang dibangun pada tahun 1889 merupakan contoh awal dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Eiffel juga merancang jembatan Maria Pia yang dibangun pada tahun 1877 dan merupakan contoh lain dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih kompleks. Louis Sullivan adalah seorang arsitek Amerika yang terkenal karena desainnya pada bangunan-bangunan komersial di Chicago. Sullivan menggunakan teknologi baru seperti baja dan kaca untuk menciptakan struktur yang ringan dan luas. Auditorium Building yang dibangun pada tahun 1889 merupakan contoh awal dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih besar dan lebih kompleks. Sullivan juga merancang Carson, Pratt, Scott and Company Building yang dibangun pada tahun 1899 dan merupakan contoh lain dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang kompleks. Ketiga tokoh tersebut, Paxton, Eiffel, dan Sullivan, memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan arsitektur rekayasa pada abad ke-18 dan 19. Mereka menggunakan teknologi baru seperti besi, baja, dan kaca untuk menciptakan struktur yang ringan, luas, dan kuat. Karya-karya mereka masih menjadi inspirasi bagi arsitek dan insinyur modern dan merupakan contoh awal dari arsitektur rekayasa yang menggunakan teknologi baru untuk menciptakan struktur yang lebih besar dan lebih kompleks.
Baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.